bulan yang lalu. Tema yaitu tahun 2024 ini aku pasti diberkati Tuhan. Ada satu kepastian Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hidup dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Makanya berani dipastikan tema ini. Kalau kita hidup dari Dia, oleh Kristus, untuk Kristus, pasti hidup kita diberkati. Apalagi subtema perenungan kita pada malam hari ini adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, rapture. Anda dan saya adalah rapturist, calon yang akan merayakan pesta anak domba Allah ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Saat bunyi sangkakala dibunyikan, ditiup oleh malaikat ketujuh. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membahas mengenai rapture itu memang tidak gampang. Seperti yang sudah pernah saya ulas di seri yang sebelumnya, karena seri ini adalah seri yang ke-7. Nah, pada seri yang sebelumnya kita sudah membahas kenapa sulit bagi banyak para hamba Tuhan, kaum teolog, untuk menentukan kapan Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Karena ada ayatnya, Dia datang sebagai pencuri, bukan? Kata 1 Petrus. Nah, jadi yang diminta oleh Petrus justru kita harus berjaga-jaga, sadar dan waspada, karena musuh kita si iblis itu mengaum seperti singa yang hendak menerkam siapa saja yang bisa dijadikan korban. Nah, untuk itu sikap daripada rapturist atau yang disebut dengan Maranatha is orang-orang yang bersiap diri, yang menanti-nantikan Tuhan. Itulah yang seperti 5 anak darah yang mengisi buli-buli minyak, menyala buli-bulinya, lampunya menyala, dan tidak habis minyaknya. Kenapa? Mereka 5 darah yang bijaksana ini, mereka menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki dengan penuh perhatian, fokus, lalu melakukan dengan penuh persiapan. Tema ini akan menjadi berkat justru bagi orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan bahwa Tuhan Yesus saat-saat sekarang ini sudah semakin dekat kedatangannya. Bapak Ibu sekalian, saya berani mengatakan itu karena apa yang terjadi di muka bumi ini, terutama ada 3 kata yang selalu muncul di TV. Hal pertama adalah kata Israel. Kedua, kata Yerusalem. Ketiga adalah kata-kata
kalimat yang menyebut orang, bani, bangsa, negara yang menyerang dua hal tadi, Israel dan Yerusalem. Dan ini dikatakan oleh para nabi sebelumnya. Itu sebabnya saya berani mengatakan saat-saat sekarang ini kedatangan Kristus yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar. Karena tidak ada orang yang bisa menentukan dengan pasti kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi tanda-tandanya sudah sangat amat jelas. Nah, mari kita belajar karena kejadian-kejadian di akhir zaman ini di dalam ilmu teologi disebut eskatologi. Catatan untuk pengajaran yang telah luas dan terima tentang hari-hari terakhir dan kedatangan Tuhan disebut Hari Raya Sangkakala. Ada banyak pertentangan pendapat antara orang-orang Kristen tentang bagaimana mengartikan pernyataan-pernyataan dalam Alkitab mengenai akhir dari zaman gereja dan kejadian-kejadian yang mengikutinya. Karena rapture itu menurut banyak kalangan dikerucutkan menjadi 3. Rapture akan terjadi sebelum kesusahan besar, the Great Tribulation, kesusahan yang tidak dan belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa di muka bumi. Itu ditulis. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 24, Bapak Ibu. Kesusahan yang sangat besar ini pasti akan terjadi. Dan diperkirakan rapture atau pengangkatan ini Tuhan Yesus datang sebelum atau yang kedua sedang berlangsungnya tribulation ini. Sedang penganiayaan besar ini terjadi, Tuhan Yesus datang. Itu perkiraan yang kedua. Perkiraan yang ketiga yaitu setelah tribulation ini terjadi, Bapak Ibu, maka Tuhan Yesus datang untuk menolong dan menyelamatkan anak-anaknya dari aniaya yang sangat amat mengerikan. Jadi ada 3 perkiraan, 3 pendapat tribulation, sedang berlangsungnya tribulation, atau sesudah tribulation itu berlangsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelajaran tentang hal ini yang disebut dengan eskatologi dari kata Yunani eskatos yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris sebagai hari-hari terakhir, masa saat yang terakhir. Nah, awal daripada masa penantian, masa terakhir ini, kita bisa melihat di dalam kitab Kisah Rasul 2, ayat yang ke-16 dan 17. Itu dikutip oleh Rasul Paulus. Masa yang terakhir itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Di dalam kitab Nabi Yoel 2 ayat 28 sampai 31 ditulis, disitir, disinggung dan ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 2 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir
Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Mengenai bulan menjadi darah, bulan yang merah sekali, itu sudah terjadi. Pas ketika istri saya berada di Yerusalem 2 tahun yang lalu. Kalau nggak salah, bulan Maret. Bulannya sangat besar dan merah seperti darah. Dan orang-orang pergi ke Israel hanya untuk melihat bulan yang menjadi darah ini, Bapak Ibu. Sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi, bulan menjadi darah sebelum datangnya Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mengenai nubuatan ini sudah terjadi kapan? Yaitu saat umat Kristiani merayakan hari raya kaum Kristiani yang keempat. Yang pertama, Natal. Yang kedua, Paskah. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang keempat, saat Roh Kudus dicurahkan, yaitu hari Pentakosta. Dan yang belum terjadi, yang Anda dan saya akan rayakan dan nanti-nantikan adalah saat Tuhan Yesus datang kembali, di mana Anda dan saya yang hidup dalam pertobatan yang sungguh, yang sudah menjadi dan melakukan pekerjaan sebagai imam-imamnya Allah, hidup kudus lah yang akan mendengar ketika sangkakala berbunyi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi masa penantian yang terakhir itu adalah kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yaitu saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta sampai hari-hari ini. Jadi sudah berlangsung 2000 tahun, Bapak Ibu. Dan kalau kita membaca di dalam 5 ayat yang pernah dibicarakan, diperkatakan oleh Tuhan Yesus, itu ada di dalam Yohanes 14. Bapak Ibu, mulai dari Yohanes yang ke-6, tentang Yohanes 14 tentang Roh Penghibur dicurahkan menggenapi nubuatan Nabi Yoel. Nabi Yoel itu hidup, Bapak Ibu, kira-kira 2550 sampai 2600-an sebelum. Jadi 500-600 tahun sebelum Kristus lahir. Adalah nabi kecil, Nabi Yoel. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dan ditulis di dalam kitab Yohanes 6, dia mengatakan seperti ini. Ayat yang ke-39. Yohanes 6 ayat yang ke-39.
demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa di surga, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, yaitu jiwa-jiwa orang yang percaya, yang sudah menerima Kristus, jangan ada yang hilang. Itu sebabnya subtema kita hari ini dan selanjutnya adalah untuk membicarakan tentang rapture, supaya Anda dan saya yang sudah percaya tidak mengalami terhilang. Ketika bunyi sangkakala berbunyi, kita sedang enak-enak melihat TV, mendengar berita bahwa jutaan orang di seluruh bumi ini tahu-tahu hilang, tapi kita masih menonton TV. Berarti kita tertinggal, Bapak Ibu. Karena orang-orang yang mendengar bunyi sangkakala lah yang sudah tahu-tahu mengalami rapture, yang masih tinggal di bumi, mendengar berita dari TV, banyak orang, anak-anak Tuhan, yang tak tahu hilang. Maksudnya, betul-betul hilang mengalami pengangkatan. Tapi di sini Tuhan bilang, supaya jangan ada yang terhilang. Kenapa? Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi, sejak Tuhan Yesus mengatakan hal ini, 2024 tahun yang lalu, kurang lebih 2000, karena dia berumur sekitar 33 tahun, berarti 2000-an tahun yang lalu. Firman ini ditulis kira-kira 50 sampai 100 tahun sesudah Kristus lahir. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia tidak mau ada orang-orang percaya yang terhilang. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat Kristus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mantap, Bapak Ibu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil, dia sudah menyinggung tentang masalah rapture, yaitu tentang kedatangannya kembali yang kedua kali, di mana hal itulah yang disebut pada akhir zaman. Ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia yang mengalami ditarik oleh Bapa akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi Allah, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia, yaitu Yesus sendiri, yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Puji Tuhan. Dan kata-kata ini diulang, Bapak Ibu, di mana dia mengatakan, ayat yang ke-51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kapan orang percaya makan daging dan minum darah Kristus?
ketika kita merayakan kematian Kristus di atas kayu salib, lalu kita mengadakan perjamuan kudus. Penting sakramen perjamuan kudus ini untuk mengingat kesengsaraan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pernah mati rela disalibkan untuk menebus dosa Anda dan saya. Penting ini Bapak Ibu, dan itu diulang-ulang terus. Perikop ini ditutup ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Karena siapa makan roti ini yang hidup selama-lamanya. Orang-orang yang hidup pada zaman Kristus sampai sekarang ini mati. Tapi ini janji Tuhan yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, saya bacakan ayat yang ke-13. Selanjutnya kamu tidak mau saudara-saudaramu tidak mengetahui tentang mereka. Itu dari zaman Yesus sampai zaman sekarang Anda dan saya masih hidup. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, Kristus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, Anda dan sekarang yang saya masih hidup, dan waktu itu Paulus yang mengatakan ini yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Jadi Anda dan saya yang masih tinggal sampai nanti bunyi sangkakala berbunyi, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Malam hari ini, saya membacakan firman untuk menghibur Anda dan saya. Apa yang harus dihibur? Kita tidak usah putus asa, tidak putus pengharapan. Kita akan berharap ayah ibu kita mungkin sudah meninggal sebagai orang percaya, mendahului kita, oma kita, opa kita, dan ada saudara-saudara kita, ada famili-famili kita, mungkin anak kita, suami kita, mertua kita yang sudah dahulu dipanggil Tuhan, mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ini disebut kebangkitan pertama. Dan saudaraku, Anda dan saya tidak usah mengalami kematian yang kedua. Kok begitu? Saya sudah jelaskan. Ya, karena kita nggak perlu mati. Karena kita langsung diupakan dengan tubuh kemuliaan. Langsung kita menyongsong kedatangan Kristus sang mempelai di awan-awan. Kita nggak usah pakai pesawat, langsung diubah. Tubuh kemuliaan langsung terjadi pada diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai hal ini sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nabi yang hidup melayani 3 orang raja, yaitu Nebukadnezar, Darius, lalu anaknya daripada Nebukadnezar. Nebukadnezar orang Babel. Kemudian Babel dikalahkan oleh Raja Darius yang adalah orang Iran dari Persia. Itu sebabnya
Daniel hidup dan tinggal di istananya Nebukadnezar di Babilonia, tapi kemudian mereka dikalahkan oleh Raja Darius dari Iran dan dibawa ke Iran. Dan itu sebabnya kuburan Nabi Daniel ada di Media. Media adalah Iran bagian selatan, dekat dengan kota yang sekarang dijadikan pusat persenjataan Iran. Kota itu kota yang indah dan sangat indah, penuh dengan kebudayaan kuno, dan banyak wisatawan datang ke Iran untuk pergi ke kota Isfahan ini. Tapi kota Isfahan ini sudah menjadi kota tempat yang namanya instalasi nuklir dibangun oleh Iran di Isfahan. Nah, Bapak Ibu, kuburan daripada Nabi Daniel tidak jauh dari kota Isfahan ini. Mari kita baca Daniel 12. Kita akan bisa belajar tentang kira-kira kedatangan Tuhan Yesus ini. Kalau tadi dikatakan ada 3 fase. Pertama, sebelum kesusahan besar, the Great Tribulation, atau yang kedua pas terjadi yang namanya penganiayaan berat itu. Dan penganiayaan berat ini dilakukan oleh antikris, Bapak Ibu. Waduh, kejamnya amit-amit, luar biasa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tidak pernah terjadi kekerasan dan penganiayaan yang begitu mengerikan selama bangsa-bangsa di muka bumi ini ada. Yang ketiga, atau Tuhan Yesus datang setelah penganiayaan. Kalau kita membaca kitab Daniel, kita akan bisa meraba-raba. Kira-kira Tuhan Yesus akan datang yang mana ya? Dari 3 perkiraan tadi. Nah, yuk kita baca Daniel 12. Mulai ayat yang pertama, dan judul perikopnya ini akhir zaman. Ayat yang pertama, Daniel 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, yaitu bangsa Israel, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Itu pun dikutip oleh Nabi Daniel dan diulang, diperkatakan di dalam Matius 24 oleh Tuhan Yesus sendiri. Ayat ini. Tetapi pada waktu itu. Jadi pada waktu kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi. Jadi the Great Tribulation terjadi. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Berarti orang Israel tidak akan mengalami penganiayaan besar ini. Lalu bangsa Israel yang seperti apa? Standarnya yang seperti apa? Dijelaskan di dalam kitab Daniel ini. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Buku putih. Nama kitab ini. Buku Al-Hayat. Kapan buku ini akan dibuka? Saat pengadilan. Saat Tuhan Yesus datang kembali untuk sebagai hakim, dialah yang akan membuka buku putih, buku Al-Hayat, buku kehidupan ini. Nah,
Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur, maksudnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, di dalam debu tanah, sudah dikubur, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Ini orang-orang percaya yang sudah meninggal, yang hidup dalam pertobatan yang sungguh. Yang mendapat hidup yang kekal. Kapan? Saat Tuhan Yesus datang kembali, sangkakala berbunyi, mereka langsung mendapat tubuh kemuliaan seperti yang kita baca tadi. Nah, untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kenapa ngeri? Karena mereka akan masuk ke dalam Hades, yaitu saat penghakiman, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan sekarang mereka sedang berada di Hades. Sedangkan para kaum percaya, famili-famili kita, orang tua kita, mungkin suami, anak, mertua kita yang sudah meninggal, mereka hidup di Firdaus. Sama seperti penjahat yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau akan bersama denganku di Firdaus. Haleluya. Ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi orang-orang yang bijaksana, Bapak Ibu, yaitu para imam-imam yang sudah hidup kudus, melakukan tugas sebagai imam, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan mereka-mereka itulah para rapturist yang akan mendengar bunyi sangkakala ketika ditiup oleh malaikat ketujuh. Yang telah menuntun banyak orang, bukan sedikit orang, kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan katakan. Hendaklah kamu, hai kaum percaya, pengikut Kristus sejati, para rapturist, hendaklah engkau berbuah. Dan buahnya itu tetap di dalam kitab Yohanes. Kenapa kita harus berbuah? Karena ternyata Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi terang dunia, karena aku adalah terang dunia. Jadi kita ini harus menjadi terang. Dan terang itu adalah pohon, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itu adalah pohon terang. Pohon terang, sangat indah rupamu. Saat Natal, anak-anak akan menyanyikan Tuhan Yesus sebagai pohon terang. Dan pohon itu hidup. Karena dia hidup, dia akan berbuah. Dan buah terang itu ada 3 hal. Efesus 5 ayat 9. Buah terang adalah 1, kebaikan. 2, keadilan. 3, kebenaran. Jadi Anda dan saya, kaum percaya, harus berbuah. Harus berbuah seperti apa? Menjadi orang yang benar. Imam-imamnya Tuhan yang benar. Karena orang yang benar, hidupnya pasti beres. Pola berpikirnya, mindset-nya, hatinya, perasaannya, angan-angannya, mulut
Hidupnya pasti beres. Orang seperti ini lah yang pasti orang akan sebut orang yang baik. Dan mereka akan melakukan di dalam hidupnya fairness. Orang yang fair. Enggak lagi egois. Enggak cuma mementingkan diri sendiri. Tapi hidup untuk bisa memikirkan kepentingan orang lain. Haleluya. Ini yang disebut dengan terang. Anda dan saya harus menjadi terang. Bukan seperti lalu terangnya matahari, lalu menyilaukan, dan terangnya 1000 watt, 10.000 watt. Oh tidak. Buah terang ini yang penting di dalam kehidupan Anda dan saya. Saya lanjutkan. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian, akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Itu sebabnya saya yakin hari ini Anda dan saya diberkati karena kita sedang menyelidiki dan ingin mengetahui tentang ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang hal-hal yang belum terjadi, tapi yang sudah dinubuatkan dan pasti akan terjadi. Kapan? Saat Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput Anda dan saya. Ayat kelima. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang di sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian lenan. Pakaian lenan adalah pakaian putih, Bapak Ibu, yang ada di sebelah atas air sungai itu. Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Berarti 3,5 masa. Sama dengan 3,5 tahun. Dan setelah berakhir kuasa perusak. Jadi selama 3,5 tahun itu akan terjadi masa penganiayaan yang baru separuhnya. Karena masa penganiayaan itu berlangsung 7 tahun lamanya, Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Nanti kita baca di kitab Wahyu, dijelaskan Bapak Ibu. Sama seperti ini, tapi lengkap. Yaitu 7 tahun. Karena ini baru setengahnya, Bapak Ibu. Dan kuasa perusak bangsa yang kudus itu, yaitu antikris yang merusak, menghancurkan, dan menganiaya bangsa kudus, yaitu Israel. Maka segala hal ini akan digenapi. Jadi, setelah berakhirnya yang namanya pemerintahan, pengerusakan, penganiayaan, Great Tribulation oleh Antikristus ini, maka hal ini akan digenapi. Hal ini digenapi maksudnya adalah Tuhan Yesus datang kembali. Berarti pada waktu Tuhan Yesus datang, rapture terjadi, ayat
yang terdahulu, yaitu Daniel 12 ayat yang ayat yang pertama. Waktu pemimpin besar Mikael, yaitu malaikat penghulu malaikat Mikael, yang datang mendampingi anak-anak bangsamu Israel, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, terjadi tribulation, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Bangsa Israel akan terluput. Bangsa Israel yang mana? Bangsa Israel yang namanya ada tertulis di dalam kitab buku Al-Hayat. Jelas, Bapak Ibu. Jadi pada waktu shofar yang namanya sangkakala ditiup oleh malaikat ketujuh, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Orang-orang Israel yang namanya tertulis di dalam kitab buku Al-Hayat tidak akan mengalami penganiayaan, kecuali mereka yang namanya tidak ada di dalam buku Al-Hayat. Dan ditulis, Bapak Ibu, nanti kita baca sebentar dari kitab Wahyu, jumlah orang-orang yang tercatat namanya dan diselamatkan dari bangsa Israel itu berjumlah 144.000 orang. Dan saya selalu bertanya-tanya, apakah hanya bangsa Israel asli yang berjumlah 144.000 orang itu yang diselamatkan dari bangsa Israel yang asli saja? Atau Anda dan saya terhisap Israel yang baru di dalam Yesus Kristus sebagai Israel yang baru? Karena panggilan Anda dan saya adalah anak-anak Allah di dalam Kristus, untuk menempati rumah kita di Yerusalem yang baru. Nah, ini perlu kita simak, pelajari. Itu sebabnya tidak mudah kata Rasul Petrus mengenai hal akhir zaman. Banyak orang yang kemudian malas menurut Rasul Petrus, lalu tidak mau belajar. Karena apa? Memang sulit. Tapi Anda dan saya lain. Kenapa? Anda dan saya termasuk orang bijaksana yang mukanya bercahaya. Haleluya. Dan orang-orang yang bijaksana, yang mukanya bercahaya seperti cakrawala inilah mereka-mereka yang memiliki 3 buah terang. 3 buah terang Roh Kudus. 1, kebaikan. 2, keadilan. 3, kebenaran. Hidup sebagai orang benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Senantiasa ingat, sadar, waspada. Selalu apa? Menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini kabar Injil, berita damai sejahtera, sukacita. Berbahagialah mereka yang meninggal mendengar bunyi sangkakala,
karena mereka tidak usah meninggal untuk yang kedua kalinya. Mereka nggak sampai harus meninggal, tapi meninggalkan bumi untuk naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Dan ini yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Berbahagialah orang yang mengalami, yaitu pengangkatan. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Makanya kita harus belajar untuk firman Tuhan supaya kita tidak usah mengalami kematian yang kedua. Itu ada ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10. Kapan itu terjadi? Nah, ini yang terjadi. Kitab Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia, yaitu orang-orang yang percaya, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus, 1000 tahun lamanya. Ini Wahyu 20 ini, maaf bukan Wahyu 10, tapi Wahyu 20, Bapak Ibu. Sangat penting. Dan kita akan diajar nanti tentang apa? Kerajaan 1000 tahun. Saya belum akan ke sana, saya baru akan membahas mengenai apa yang telah didengar dan ditulis oleh Nabi Daniel. Yuk kita teruskan. Apa yang terus ditulis oleh Nabi Daniel ini? Sangat menarik. Tadi kita sudah ke sana, ke kitab Wahyu. Nah, kita kembali lagi ke kitab yang namanya Daniel. Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Dan ini adalah Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu sekalian, yang berpakaian kain lenan ini. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak, yaitu antikris, terhadap orang-orang Israel, bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi, yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Jadi Daniel sendiri nggak ngerti, Bapak Ibu. Lalu kutanya, kata Daniel, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termati zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana, orang bijaksana adalah Anda dan saya, Bapak Ibu, akan memahaminya. Kenapa kok bisa paham? Karena Anda dan saya mau belajar, mau baca firman Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu ya. Sejak dihentikan, ini penting, ayat yang ke-11. Perhatikan Bapak Ibu. Sejak dihentikan korban sehari-hari, maksudnya orang Israel itu selalu melakukan korban sehari-hari.
Melakukan korban apa? Oh iya, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah mereka. Di mana? Di bait suci. Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Maksudnya begini Bapak Ibu. Daniel ini melihat sejak orang-orang Israel itu di stop, nggak bisa lagi melakukan upacara korban sehari-hari. Nggak bisa mereka lakukan. Kenapa? Karena bait sucinya nggak ada. Loh kok bisa nggak ada? Karena bait sucinya dihancurkan Bapak Ibu. Rata tanah. Malah di atas bait suci, di tempat kudus bait suci, itu didirikan pada tahun kira-kira 400 setelah Kristus lahir. Datanglah bangsa Turki yang dikenal dengan Ottoman untuk menghancurkan yang namanya Yerusalem. Termasuk bait suci diratakan rata. Dan salah satu yaitu dari pemimpin mereka yang saya ingat namanya itu Umar. Dia bangun di atas puing-puing bait suci kaum Israel yang sekarang berdiri Masjid Mekah besar indah dengan kubah koptik warna emas yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Nah, Bapak Ibu, ini yang akan menjadi satu pemicu, satu yang mengacu bangsa Israel rindu untuk mendirikan bait suci yang ketiga. Yang pertama dibangun oleh Salomo, yang kedua dibangun pada saat bangsa Israel dibebaskan oleh Raja Kores Iran, Persia. Bisa dipakai oleh Tuhan Raja Iran ini untuk menolong Israel. Dengan cara apa? Membebaskan Israel dari penjajahan Babilonia. Dikirim balik pulang, kembali ke Israel, lalu membangun kembali bait suci yang kedua, yaitu di zaman Nehemia, di zamannya Esra. Dengan kapital, modal, barang-barang yang disumbangkan oleh Raja Kores. Gak masuk akal, Bapak. Jadi pernah ada sejarah bangsa Iran itu menjadi berkat buat bangsa Israel, walaupun sebelum dan sesudah yang namanya Ottoman, bangsa Persia datang lagi untuk menghabisi Israel. Dan itu terjadi. Sekarang ini terulang kembali. Kalau dulu raja mereka yang dikenal dengan Raja Kores dari Persia, dari Elam, dari Media, ini sama. Nama Elam, Media, Persia, Parsi, itu adalah Iran.
pernah rajanya yang namanya Kores dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Tidak ada paling mustahil bagi Tuhan. Namun sebelumnya dan sesudahnya kembali bangsa Iran ingin merebut Yerusalem, menghantam yang namanya Israel. Sekarang tahun 2024 kembali terulang, Bapak Ibu. Itu sebabnya mempelajari firman Tuhan itu dahsyat. Karena buku Injil Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu. Isinya satu. Yaitu Kristus datang, Allah menjelma menjadi manusia hanya untuk satu tujuan, menyelamatkan umat manusia. Kedua, supaya mereka tidak menyembah berhala dan mereka melakukan dosa. Sama seperti pada waktu Nabi Nuh. Tuhan menghabiskan dunia ini karena nggak tahan melihat manusia yang berbuat dosa seperti makan kembang gula. Enak saja. Marah Tuhan Allah. Malah di kitab Kejadian, Keluaran, Tuhan Allah menyesal telah menjadikan manusia. Itu sebabnya dia datang dalam rupa seorang bayi kecil yang lahir di Bethlehem, yang kemudian dikenal sebagai Nabi Isa, putra Maryam. Dialah yang akan datang kembali, yang akan menjadi Imam Mahdi, hakim di atas segala hakim untuk menghakimi seluruh dunia dan umat manusia. Dan nanti kita akan membaca di dalam kitab Nabi Sefanya, di dalam kitab Nabi Yehezkiel, Yeremia, bahwa Tuhan Yesus dinubuatkan akan menjadi raja di atas segala raja yang akan memerintah dunia ini, dan pusatnya, ibu kotanya ada di Yerusalem. Dahsyat, Bapak Ibu. Itu sebabnya untuk mempelajari tentang rapture ini sangat amat penting. Supaya Anda dan saya, juga keluarga, anak, mantu, cucu, harus mengerti ceritanya ini. Nah, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman. Dan engkau akan beristirahat. Rest in peace. Meninggal. Dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Bapak Ibu, saya akan bacakan sedikit tentang apa yang ditulis oleh rasulnya, yaitu Yohanes, di dalam Wahyu 20, supaya kita ini jelas. Sudah membaca tentang Daniel, ngerti sedikit, karena Daniel sendiri tidak ngerti. Tapi orang yang berpakaian lelan memberitahu kesudahan semua ini akan berakhir, masa kepemimpinan antikris yang merusak Israel, menjajah Israel, menghancurkan Israel dan bait sucinya. Lalu Tuhan Yesus akan datang. Kerajaan 1000 tahun judulnya Wahyu 20. Saya akan baca cepat. Lalu aku melihat, Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi iblis dirantai, diikat, lalu dilemparkan kemana? Ayat yang ketiga, lalu melemparnya ke dalam jurang maut,
dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Nggak bisa keluar. Supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi masa 1000 tahun itu belum berakhir, iblis ini sudah diikat, lalu dimasukkan ke dalam jurang maut. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi iblis nanti akan dibuka meterainya itu, mereka akan keluar untuk tidak terlalu lama. Ini firman Tuhan, sedikit waktu katanya. Firman Tuhan ayat ketiga, keempat. Lalu aku, Yohanes, melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dan ini yang ditulis di dalam kitab Daniel tadi itu. Ditulis lagi, rewrite, ditulis kembali oleh Yohanes. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Siapa orang lain yang tidak bangkit itu? Itu adalah orang-orang yang mati tapi yang tidak hidup di dalam pertobatan. Mereka tetap mati, tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa 1000 tahun ini. Inilah yang dinamakan kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi, kalau orang itu ada yang dibangkitkan, yaitu saudara-saudara Anda dan saya yang sudah mati di dalam Kristus, ketika bunyi sangkakala berbunyi, bangkit kan? Dan ada saya yang masih hidup, nggak usah bangkit, nggak mengalami kebangkitan, langsung rapture, langsung naik ke angkasa. Tapi family kita yang sudah meninggal, orang tua, suami atau anak atau siapapun juga kerabat kita yang meninggal, mereka akan dibangkitkan dan mereka akan langsung memiliki yang namanya tubuh kemuliaan. Mereka akan mengalami kebangkitan pertama. Anda dan saya tidak usah mengalami karena langsung rapture, langsung di atas berjumpa dengan mempelai, yaitu Yesus Kristus di udara. Nyanyiannya ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bersama Tuhanku jauh di udara. Nyanyian yang terjadi dan belum pernah terdengar adalah kegirangan. Aduh, itu lagunya Bapak Ibu. Nah, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, yaitu saudara-saudara kita, famili-famili kita. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan bersama-sama dengan Dia, Kristus, 1000 tahun lamanya. Jadi apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu 20 ini sama dengan apa yang ditulis oleh Nabi Daniel. Padahal waktunya berbeda loh Bapak. Ya kan? Nabi Daniel itu berapa ribu hidup pada waktu sebelum Kristus. Tapi Yohanes ada bersama dengan Tuhan Yesus. Malah Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Yohanesnya masih ketinggalan.
Dan dia menulis ini di Pulau Patmos, Bapak Ibu. Nah, ayat yang ketujuh, judulnya Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Ini perang. Gog dan Magog. Apa Gog dan siapa Magog? Nanti akan dijelaskan di dalam kitab Wahyu maupun kitab Sefanya. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, orang Israel, orang-orang Kristen yang sudah dibangkitkan, dan kota yang dikasihi itu, Yerusalem. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Ini yang disebut neraka. Hukuman yang terakhir, 11. Lalu aku Yohanes melihat suatu takhta putih yang besar dari dia, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Berarti Tuhan Yesus datang, dan satu takhta putih yang besar terjadi, bumi baru, langit, bumi terjadi yang baru. Dan aku melihat orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang nggak percaya Tuhan, menentang Tuhan, lalu melecehkan Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus, sudah mati, mati lagi. Inilah yang namanya mati lautan api, mati yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Baru setelah itu disebut di dalam Wahyu 21 tentang langit yang baru dan bumi yang baru, dijelaskan. Berhubung waktu, tidak mungkin kita bisa mempelajari dan membaca kitab Wahyu 21, tapi akan saya bacakan di dalam seri yang ke-8, mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi. Demikian Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan gambaran kira-kira apa yang akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang, rapture terjadi, dan kemudian ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti selanjutnya, di mana iblis akan dimasukkan ke dalam jurang maut dan lain sebagainya. Dan kita akan membaca dalam seri ke-8 bagaimana nanti ketika Tuhan Yesus datang, kakinya akan ada di sebelah timur dan di sebelah utara dan di sebelah selatan Bukit Zaitun. Jadi bukan satu khayalan, tapi ada di bumi, yaitu di Yerusalem, di mana Bukit Zaitun ada. Dan Bukit Zaitun ini pas ada di depannya gerbang yang namanya gerbang emas. Ada 12 pintu gerbang sesuai dengan nama dari 12 suku bangsa Israel, dan ada gerbang satu pas di depannya Bukit Zaitun yang disebut Puri atau gerbang emas, the golden gate, di mana Tuhan Yesus pernah lewat ketika dia naik keledai, dielulukan oleh orang-orang Israel, dan dia akan datang dan kembali masuk lewat pintu gerbang emas itu, yang sekarang ditutup, sampai sekarang masih tertutup, dan
baru akan dibuka menurut kabar cerita orang-orang Yahudi ketika Mesias datang. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita mendapatkan pengetahuan lagi mengenai kedatangan Kristus yang disebut sebagai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini sesi tanya jawab atau bagaimana, Pak? Oke. Ya, mari dari semua STT SOE ya, adik-adik semuanya, anak-anak terkasih, ada yang mau ditanyakan atau mau menambahi atau ada yang kurang jelas, mari kita sama-sama belajar. Karena eskatologi ini sangatlah tidak mudah. Mohon ditanggapi. Saya mau nyapa dulu ini. Ada Madam Toto dari Kanada. Selamat pagi, Madam Toto. Di sana pagi, di sini malam. Puji Tuhan. Anda bisa mengikuti acara ini pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Miss Toto dari Kanada boleh hadir ya pada pagi hari ini. Kalau di sini kita malam, jadi pagi dan malam selalu ada bersama-sama ya Pak ya, Ibu ya. Ya, saya juga menyapa Ibu Yanti Panap dari STT SOE, Ibu Bermince Kesrula dari STT SOE, juga Veronica, students STT SOE dengan teman-teman. Tuhan berkati. Ya. Bu Yanti mana? Balik lagi. Ya. Jepang ini. Pince. Iya. Bu Yanti Manap ini apa mamanya Erlita ya? Bukan. Bukan ya? Oh, ya, ini mari. sudah di STT SOE lagi ini. Tuhan. Selamat malam. Bu Pince lagi ya S3 ini. Bapak Ibu, puji Tuhan. Tolong bisa bantu support dalam doa supaya dia bisa lulus tepat waktu untuk S3. Puji Tuhan. Ini ada Putri Siti, Pak STT ada Bapak Yo Hokwan. Puji Tuhan. Selamat malam. Bapak Yo, Tuhan berkati. Selamat malam. Malam Pak Nyo. Selamat malam. Wajahnya yang ganteng ini. Oh, ya Pak Sab. Puji Tuhan, senang Anda bisa muncul lagi ini. Tuhan berkati. Ya, kalau Pak pas Ogwan atau Pak Anton ini. Ya. Oh, pas ada waktu ya. Iya, kalau enggak pas di jalan atau ada tugas susah juga. Iya. Iya. Oke. Ya. Juga ada Ibu Esti, Ernawati. Tuhan berkati anak-anak semua. Adik-adik di STT SOE ada Ibu Ratna Sugito. Selamat malam, Bu Ratna. Juga Madam Toto, Madam Gaji. Puji Tuhan. Nah, mungkin ada yang akan bertanya pada malam hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, silakan yang dari STT SOE. Ada dari kami, Pak. Silakan. Tolong kenalkan nama dan semester berapa supaya kami semuanya mengenal ya. Baik, salam semua. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Hermina Nesimnasi, biasa dipanggil Weli. Saya semester 5. Baik, di sini saya ingin pertanyaan saya adalah kehidupan setelah kematian itu seperti apa, Bapak? Setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Maksudnya setelah Anda mati, kita mati. Ya,
setelah akhir Ya. zaman itu kehidupan kita setelah akhir zaman itu seperti apa, Bapak? Begini. Kalau Anda dan kita, kata firman Tuhan tadi, mendengar bunyi sangkakala di 1 Tesalonika 4, maka orang-orang yang percaya yang meninggal terlebih dulu, mereka akan langsung dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Menyongsong Tuhan di udara. Nah, baru kita yang masih hidup ini. Makanya jangan sampai ketinggalan. Kalau Anda belajar, bagus. Tapi tidak siap sedia seperti 5 anak darah, ketinggalan dong. Betul tidak? Jadi, kehidupan setelah kita mendengar bunyi sangkakala, kita nggak mati. Kita langsung naik ke surga. Dan tanda-tandanya sudah jelas. Tapi kalau Anda dan saya malam ini meninggal, misalnya, kita akan dibangkitkan ketika Kristus datang dan bunyi sangkakala dibunyikan. Lalu kita meninggal hari ini atau besok, katakan Bapak yang meninggal, bukan kamu. Nanti takut lagi kalau dikatakan kamu meninggal. Ya, nggak siap. Katakan saya yang meninggal, Bapak yang meninggal. Bapak akan sama dengan ayah ibu Bapak dan ada saudara Bapak yang meninggal. Kita yang percaya, setelah meninggal, langsung akan bersama dengan Kristus di Firdaus. Sama seperti itu. Orang jahat yang percaya sama Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, kalau Engkau datang kembali, jangan lupa aku ya. Tuhan Yesus janji, hari ini juga Engkau akan bersamaku. Di mana? Taman Di Firdaus. Firdaus. Setelah mati, kita ke Firdaus. Paham ya? Paham, Bapak. Paham ya? Paham, Bapak. Paham ya? Paham, Bapak. Nah, itu sebabnya kalian belajar bukan cuma belajar ilmu berteologi ya, tapi baca firman Tuhan. Nah, iya kan? Nah, nanti sebagai hamba Tuhan ditanya, kalau kita mati kemana? Kemana, Nona Weli? Kalau kita meninggal, kita kemana? Taman Kita Firdaus. akan ke Firdaus. Ya, iya. Dan Yesus yang mengatakan itu. Hari ini juga kepada penjahat yang percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan bersamaku di Firdaus. Karena Tuhan Yesus meninggal, dan penjahat itu pun dibunuh dan meninggal. Tapi karena percaya kepada Kristus, maka penjahat itu dan kita semua yang percaya akan pergi ke Firdaus. Jelas? Jelas, Bapak. Terima Jelas, kasih. Nona Weli? Jelas, Bapak. Nah, lalu yang tidak percaya pada Kristus kemana? Ke jurang maut, Tanya Bapak. ini. Ke jurang maut, Bapak. Namanya Hades. Ayo, baca firman Tuhan. Orang yang meninggal yang tidak percaya Kristus kemana? Ke Hades. Neraka baru akan ada ketika orang-orang, yaitu nabi-nabi palsu dan binatang-binatang itu, dan orang yang tidak percaya ketika Kristus datang kedua kalinya, dibuang ke neraka, lautan api. Itu yang tadi kita baca. Wahyu 20. Wahyu 20. Oke. Ya, Bapak. Terima Itu kasih, jelas ya, Bapak. kan? Mau ke Jelas, Hades Bapak. atau ke Firdaus? Firdaus, Bapak. Oh, mau ke Firdaus.
Tapi yang masih suka bohong-bohong, yang masih suka cubit-cubit, yang masih suka nakal-nakal, itu penghuninya Hades, bukan penghuninya Firdaus. Tolong kasih tahu itu sama teman-teman ya. Ya, Bapak. Nah, itu sebabnya Ibu Minje dan para dosen mengimbau kalian untuk mengikuti Zoom ini supaya mengerti, ya kan? Nanti sudah semester 5 lulus tapi nggak ngerti tentang Hades, nggak ngerti tentang Firdaus, gimana? Nggak lulus. Nanti kasih tahu sama dosen, jangan dikasih lulus karena nggak mengerti tentang Hades, tidak mengerti tentang Firdaus. Oke, baca firman Tuhan. Ya, Weli dan kawan-kawan. Ya, Ya, Bapak. Ayo, bagi kuning itu. Senyum-senyum. Siapa namamu? Arlis, Bapak. Oh ya, Lina. Tuhan berkati ya. Sampai jumpa tanggal 18, Sampai tanggal jumpa. 19. Dah. Ya, Tuhan berkati kalian ya. tanggal 18, 19, teman-teman akan berjumpa dengan Boksu Samuel Gamaliel ya. Sangat senang sekali boleh berjumpa semuanya. Jadi, Bapak Ibu terkasih, jangan jadi fansnya Tuhan Yesus, tetapi follow Yesus every day. Cinta Yesus setiap hari, karena kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Malam hari ini, kita sudah sangat diberkati oleh Boksu Gamaliel. Kalau masih ada dari teman-teman di SOE atau semua yang hadir pada malam hari ini, Ibu Miss Toto dari Kanada yang ingin ditanyakan, mari kami persilakan. Ini Madam Toto ini korban luar biasa ini. Di sana masih pagi sekali ini. Mungkin jam 5 atau jam 6. Oh, ya mungkin dengar terus ya. Puji Terima Tuhan. kasih kehadirannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang bertanya, ini ada Ibu Elika juga. Selamat malam Ibu Elika, apa kabar? Nah, boleh saya minta kesediaan Ibu Jenny untuk memberikan satu tanggapan tentang apa Saya yang sudah sangat diberkati sekali pada malam hari ini ya. Bapak. Jadi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka pernyataan-pernyataan Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan itu akan disampaikan. Dan ini hampir semuanya teman-teman yang ada di dalam Zoom ini adalah orang-orang yang selalu bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Saya hanya ingin memberikan sedikit firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi tetaplah percaya sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak ada apa-apanya. Saya selalu punya statement bahwa saya orang biasa, tetapi punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, maka kita punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Nah, teman-teman semua, apapun yang masalah kita yang kita hadapi, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Tuhan beserta kita. Panjatkan doamu dengan ucapan syukur, dengan permohonan yang tidak henti-hentinya. Dan percayalah, satu saat, kalau waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan kabulkan setiap doa-doa kita.
2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan setiap kita yang pada malam hari ini boleh berkumpul, itu bukan satu kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana yang besar untuk mengumpulkan setiap anak-anaknya, untuk menjadi rantai-rantai yang menyatukan sehingga memuliakan nama Tuhan. Kita sebentar akan berdoa untuk Pak Samuel Gamaliel yang berulang tahun 15 hari yang lalu. Beliau bertambah usia, kita sama-sama mendoakan. Bolehkah saya minta kepada Ibu Ratna? Ya, Bu Ratna. Ya. Hah? Maksudnya? Bisa Bu Ratna atau Bu Elika ya? Bu Elika? Itu Ibu Ratna sudah menjawab. Oke, Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Mic-nya belum buka. Mungkin nggak bisa ya, Pak ya? Iya. Bu Yanti Manap. Shalom Bu Yanti. Yanti Panap. Shalom Ibu. Ya, Bu Yanti. Bu Yanti, Bu Ratna. Iya. Bu Ratna, bolehkah berdoa untuk Pak Samuel Gamaliel yang berulang tahun 15 hari yang lalu? Dengan senang hati. Dan kita berdoa untuk setiap acara pada malam hari ini. Dan doakan Pak Samuel tanggal 18 akan berangkat ke Kupang untuk wisuda teman-teman di SOE atau di Kupang ya, di STT tersebut. Kita doakan supaya betul-betul Tuhan bekerja, Tuhan beracara, semua teman-teman yang ada di sana boleh mensukseskan acara itu, diberkati oleh Tuhan. Saya juga minta doanya Bu, tanggal 19 saya akan melayani di penjara Kediri. Terima kasih Bu Ratna, silakan berdoa. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa untuk acara yang sangat memberkati kami sekalian. Kami tahu bukan secara kebetulan kami ada di Zoom ini, tapi sungguh-sungguh kami merasa diberkati Bapa. Dan pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk pertambahan usia dari Bapak Samuel. Kami tahu berkat Allah selalu menyertai beliau. Pemakaian Allah semakin nyata. Dan kemanapun Bapak Samuel akan melayani, Tuhan akan menyertai dan membuat pelayanan berhasil. Rencana pelayanan hari kemudian kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan akan memakai beliau. Sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun beliau berada. Juga pelayanan dari Ibu di Kediri, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu tanpa pertolongan Tuhan, Ibu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan Tuhan, maka Ibu akan melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pelayan kami semua, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami, bukan karena kami memiliki sesuatu, tapi sekedar kemurahan Allah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami tahu Tuhan mendengar. Terima kasih Ibu Ratna. Boleh saya minta dengan hormat Ibu Yanti Pangat untuk tutup acara ini dengan doa penutup, lalu saya akan lakukan doa berkat. Dipersilakan Bu Yanti Pangat.
Ya, baik. Mari kita berdoa sebelum menutup acara Zoom ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti Zoom dari awal dan akan berakhir. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui setiap kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Samuel kepada kami, dan biar kebenaran yang kami dengar itu bukan sekedar lewat dari hidup kami, tetapi boleh kami hidupi di dalam setiap kehidupan kami setiap hari, dan pada akhirnya kami boleh juga mengalami setiap kebenaran yang sudah kami dengar. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur untuk Zoom malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, perlengkapan daripada Allah Roh Kudus dicurahkan dalam hidup Anda malam hari ini, sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mengikuti acara dan memenuhi undangan kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih host kita, Ibu Jenny. Tuhan Yesus memberkati Anda, sudah menjadi berkat buat kita semua. Terima Buat kasih. Madam Toto, juga Pak Hokwan, Bu Kaci, Bu Ganice, Bu Yanti, terima kasih untuk doanya.